Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Lailatul Rahma dari kelas 5B PM Manajemen Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir atau materi yang kelima, yaitu pasar konsumen dan perilaku konsumen. Adapun tujuan saya membuat video ini sama seperti yang kemarin adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Hendra Riovita MM. Baiklah, selanjutnya saya akan men-share screen dan menjelaskan konsep dari pasar konsumen dan perilaku konsumen. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu pasar konsumen dan perilaku konsumen. Pendahuluan. Pasar konsumen terdiri dari semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Para konsumen amat beraneka ragam menurut usia, pendapatan, tingkat pendidikan, pola perpindahan tempat, dan selera. Kemudian tempat perilaku konsumen yang berperan dalam memilih suatu produk dalam pasar konsumen tersebut. Di dalam pemasaran jasa sebagai guru, pasar konsumen sangat diperlukan karena akan menentukan di mana guru tersebut memilih konsumennya, apakah siswa SD, SMP, atau SMA. Kemudian perilaku konsumen juga begitu, guru harus tahu apakah dia bisa menyesuaikan produknya dalam mengajar di sekolah, dan dia harus mampu menciptakan produknya dalam mengajar kepada konsumen atau siswa di sekolah tersebut. Adapun rumusan masalah yang akan saya bahas adalah, bila Anda menjadi guru, jelaskanlah pasar konsumen dan perilaku konsumen Anda. Tujuannya untuk mengetahui konsep dari pasar konsumen dan perilaku konsumen sebagai guru. Selanjutnya tinjauan literatur. Yang pertama, pasar konsumen. Pasar konsumen adalah kelompok individual atau perorangan maupun rumah tangga yang membeli dan mengkonsumsi barang atau jasa untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya, tidak untuk maksud yang lain. Yang kedua, perilaku konsumen. Perilaku konsumen yang pertama, rangsangan pemasaran. Model rangsangan pemasaran ini memakai 4P, yaitu product, price, place, dan promotion, dan kekuatan utama lainnya seperti ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Yang kedua, tanggapan. Tanggapan ini dibagi menjadi dua, usaha pemecahan masalah yang dihadapi calon pembeli, dan keterlibatan pembeli dan perbedaan merek produk yang akan dibeli. Kemudian metode dalam perilaku pembelian. Yang pertama ada metode introspektif, yaitu melalui tindakan diri sendiri sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku pembelian konsumen. Yang kedua, metode retrospektif, usaha mengungkapkan tindakan yang dilakukan oleh pembeli produk tertentu di masa lalu. Dan yang ketiga, metode prospektif, menanyakan langkah yang dilakukan oleh calon pembeli bila akan membeli sesuatu di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, metode preskriptif, yang dimana ini merupakan menanyakan pada pembeli tindakan apa yang seharusnya paling penting dilakukan untuk pembelian produk tertentu. Selanjutnya, pembahasan pasar konsumen sebagai guru. Jika saya menjadi guru, pasar konsumen saya adalah siswa-siswa SMA. Karena kemampuan yang saya miliki adalah pengetahuan ekonomi, di mana pelajaran ekonomi terdapat di jenjang SMA, bukan di SMP maupun SD. Selanjutnya, pembahasan perilaku konsumen sebagai guru. Jika saya menjadi guru, perilaku konsumen saya itu dilihat dari bagaimana saya laku di tempat yang tepat, serta tugas saya ada dua, bagaimana saya menyesuaikan produk saya sebagai guru, dan bagaimana saya menciptakan produk saya sebagai guru. Ini dilakukan agar kepuasan konsumen atau siswa dalam belajar dapat bermanfaat untuk masa depan nantinya. Yang pertama, rangsangan pemasaran. Menggunakan variabel 4P, product, price, place, dan promotion. Produk sebagai guru, produk yang saya miliki yaitu mampu menguasai teknologi dalam proses belajar mengajar, dan juga saya lulus kuliah dengan tepat waktu, dengan IPK yang memuaskan, serta mampu berkomunikasi dengan baik dan aktif dalam berorganisasi.
Yang kedua, price. Contohnya, sebagai guru saya akan memilih sekolah-sekolah yang memiliki akreditasi A dan sekolah swasta dengan pendapatan yang tinggi karena dilihat dari produk yang saya miliki. Yang ketiga ada place. Di sini saya memilih SMA karena sesuai dengan jurusan saya di waktu kuliah dengan gelar sarjana pendidikan. Yang keempat, promotion. Di sini contohnya saya memilih sekolah-sekolah yang memiliki mata pelajaran ekonomi di sekolah tersebut sesuai dengan jurusan yang saya ambil di waktu kuliah, yaitu pendidikan ekonomi. Dan tentunya saya memilih SMA. Saya juga memiliki pengalaman sebagai seorang guru karena pernah membuka les semasa kuliah dan pernah mengikuti organisasi yang berkaitan dengan mengajar. Selanjutnya, tanggapan usaha pemecahan masalah yang dihadapi pembeli. Sebagai guru, di sini saya harus bisa atau mampu melihat peluang dengan baik yang sesuai dengan jurusan yang saya miliki. Dan tentunya saya harus mencari sekolah-sekolah yang sesuai dengan pendapatan yang dimiliki dan melihat lokasinya apakah jauh atau dekat. Yang kedua, keterlibatan pembeli dan perbedaan merek produk yang hendak dipilih untuk dibeli. Maksudnya, saya harus menyesuaikan produk yang saya punya. Contohnya, saya tamatan S1 Pendidikan Ekonomi. Di sini, guru tersebut mencari sekolah-sekolah khususnya SMA yang berkaitan dengan jurusan yang saya kuasai dan memilih sekolah yang memiliki akreditasi A agar produk yang dimiliki tersebut bisa berguna untuk kehidupan saya nantinya. Selanjutnya, tanggapan menggunakan metode introspektif. Contohnya, saya ingin memilih sekolah yang memiliki akreditasi A dan bagus. Di sini saya juga harus mengintrospeksi diri, apakah produk saya ini layak untuk masuk sekolah tersebut atau tidak. Yang kedua, metode retrospektif. Di sini saya akan memberikan beberapa tentang data diri saya ke sekolah tersebut dan mencari juga informasi mengenai data sekolah tersebut, apakah benar atau tidaknya data tersebut. Yang ketiga, metode prospektif. Di sini sekolah yang saya inginkan tersebut melihat data diri saya, maka disinilah sekolah tersebut memutuskan untuk menerima saya atau tidak di sekolah tersebut dengan sesuai produk yang saya sebutkan tadi. Yang keempat, metode perspektif. Di sini setelah sekolah melihat data diri saya, selanjutnya sekolah tersebut memilihkan saya untuk mengajar dalam mata pelajaran ekonomi di sekolah tersebut sesuai dengan jurusan kuliah yang saya kuasai. Selanjutnya, penutup. Kesimpulan saya pada materi yang kelima ini yaitu pasar konsumen merupakan suatu kelompok atau individu yang membeli dan mengonsumsi barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan lain-lain. Dan perilaku konsumen adalah perilaku konsumen yang ditunjukkan melalui pencairan, pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penentuan produk atau jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Dalam pemasaran produk jasa sebagai guru akan menentukan pasar konsumennya, apakah itu siswa SD, SMP, atau SMA. Dan juga perilaku konsumen dalam guru akan melakukan rangsangan pemasarannya dengan menggunakan variabel 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Yang kedua, saran saya, ketika menjadi guru, maka yang harus ditingkatkan adalah skill dan potensi untuk masuk ke dunia kerja nantinya. Jangan sampai ketika tidak punya hal tersebut, akhirnya akan menambah pengangguran yang ada di Indonesia. Baiklah, hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan di dalam materi yang kelima, yaitu perilaku konsumen dan pasar konsumen. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk calon guru yang akan mengajar di sekolah-sekolah, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Dan untuk teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.